Selamat siang, perkenalkan nama saya Desa Dika. Saya dari mahasiswa jurusan Akuntansi UNES 2017. Di sini akan mengulas lagi tentang ujian komprehensif yang kemarin saya diujikan. Langsung aja ke materi. Yang pertama ada macam-macam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bisa dibagi menjadi 5. Ini ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan ditahan neraca, dan laporan arus kas. Terus juga ada urutan aset lancar. Ya, untuk yang pertama ini adalah yang paling dapat dicairkan, yaitu adalah kas. Selanjutnya piutang. Ketiga itu ada beban dibayar di muka. Selanjutnya ada jenis laporan arus kas. Nah, arus kas ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada arus kas pendanaan, arus kas operasional, dan arus kas investasi. Untuk laporan arus kas pendanaan ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendataan perusahaan seperti penambahan maupun pengurangan modal dalam periode tertentu. Nah, contohnya itu ada pinjaman bank, penerbitan obligasi, penerbitan saham, dan jenis aktivitas pendanaan lainnya. Terus juga ada arus kas operasional. Jenis laporan kas operasional ini berkaitan dengan setiap operasional perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya itu pendapatan piutang atau yang biasa dengan pembayaran utang, penerimaan kas dari konsumen, pembayaran gaji pegawai, pembayaran pajak, hingga penerimaan bunga dan jenis operasional lainnya. Terus yang ketiga adanya arus kas investasi. Nah, jenis laporan ini merupakan aliran kas yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan perusahaan, baik berupa aliran kas masuk maupun aliran kas terus yang selanjutnya adalah arus kas investasi. Jenis laporan ini merupakan aliran kas yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan perusahaan, baik berupa aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Contohnya itu penjualan atau pembelian aset tetap dalam kegiatan investasi dan penyertaan saham. Nah, selanjutnya kenapa perlunya ada rekonsiliasi? Nah, adanya beberapa antara akuntansi, komersil, dan fiskal, karena tidak semuanya menghasilkan, dan beban yang diakui akuntansi komersil dapat diakui di akuntansi fiskal menurut peraturan dari perpajakan. Nah, contohnya itu yang perlu direkonsiliasi ini adalah beban-beban yang harus direkon itu seperti premi asuransi, pembentukan dana cadangan, kecuali leasing bank dan asuransi. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, imbalan berupa natura, dan kenikmatan pajak penghasilan, dan biaya entertainment. Terus juga ada pendapatan yang harus direkon, seperti kayak warisan atau hibah, sumbangan termasuk zakat, beasiswa, dividen yang kepemilikannya lebih dari 25% iuran dana pensiun, selisih penilaian kembali aset, penjualan saham milik perusahaan modal ventura. Terus ada perbedaan juga akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Nah, bedanya ini untuk akuntansi komersial merupakan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan. Sedangkan untuk akuntansi pajak ini proses penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, terus juga ada perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Nah, untuk masa manfaatnya itu dibedakan menjadi masa manfaat untuk komersial. Masa manfaatnya adalah masa aset berdasarkan taksiran umur ekonomis. Yang kedua nilai residu yang bisa diperhitungkan. Terus kalau dari masa manfaat fiskal ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Yang kedua nilai residu tidak diperhitungkan. Terus untuk harga perolehan dari akuntansi komersial, pembeliannya menggunakan harga sesungguhnya. Yang kedua pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar. Dan yang ketiga pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas. Terus untuk harga perolehan dari akuntansi fiskal, untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar. Terus untuk transaksi tukar menukar berdasarkan harga pasar. Untuk metode penyusutannya dari akuntansi komersial pun ada garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurut, dan unit produksi. Sedangkan untuk akuntansi fiskal metode penyusutannya itu ada aset tetap bangunan, itu sebagai garis lurus. Aset tetap bukan bangunan wajib pajak bisa memilih menggunakan garis lurus atau saldo menurun. Terus juga yang terakhir ada saat dimulainya penyusutan.
Untuk akuntansi komersial saat dimulai penyusutan saat itu ada perolehan dan penyelesaian, sedangkan untuk akuntansi fiskal itu ada saat perolehan dan dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyesuaian atau tahun mulai menghasilkan. Terus ada juga jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat jurnal penyesuaian ini merupakan menetapkan saldo catatan akun besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Untuk akun yang memerlukan penyesuaian akhir di akhir periode itu ada perlengkapan. Akun perlengkapan ini memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Terus juga ada akun beban yang dibayar di muka, ini juga memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Terus juga ada akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena adanya penyusutan aktiva. Terus juga ada akun pendapatan karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerima belum menjadi pendapatan. Terus juga ada akun beban yang memerlukan penyesuaian karena adanya belum diperhitungkan atau pembayarannya yang belum menjadi beban. Terus juga ada akun pendapatan diterima di muka, ini yang memerlukan penyesuaian karena berjalan waktu atau diserahkan prestasi dari pada pelanggan. Nah, di sini juga ada contoh kasus. Untuk yang pertama ini dibayarkan sewa gedung di muka sebesar 12 juta untuk 12 bulan pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, dari contoh kasus ini membuat jurnal pembayaran sewa gedung dengan metode beban laba rugi. Nah, ini contohnya dengan jurnal. Untuk jurnal umumnya pada tanggal 1 Juli keterangannya beban sewa itu 12 jutanya di debit, kasnya di kredit 12 juta. Untuk jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka itu di debit, untuk beban sewanya 6 juta di kredit. Untuk perhitungannya sendiri dengan cara 6/12 dikali 12 juta, yaitu menghasilkan 6 juta. Selanjutnya ada contoh kasus kedua, tanggal 1 Juli dibayar di muka itu 12 juta pada jurnal penyesuaian dengan metode harga. Nah, ini ada dengan jurnal umum. Untuk sewa dibayar di muka itu di debit 12 juta dan kas di kredit 12 juta. Jurnal untuk jurnal penyesuaiannya keterangan beban sewa 6 juta di debit, untuk sewa dibayar di muka itu di kredit. Nah, perhitungannya dari 6/12 dikali 12 juta menghasilkan 6 juta rupiah. Dan ada contoh kasus 3, di mana diterima pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 24 juta pada tanggal 1 Desember 2020. Buatlah jurnal umum, jurnal penyusunan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Untuk ini ada metode dari neraca. Untuk jurnal umumnya itu pada tanggal 1 Desember kas di debit 24 juta, sewa diterima di muka itu di kredit 24 juta. Terus untuk jurnal penyesuaiannya ada sewa diterima di muka itu 2 juta, untuk pendapatan sewa itu 2 juta. Perhitungannya dari 1/12 dikali 24 juta dan menghasilkan 2 juta. Terus untuk jurnal penutupnya pendapatan sewa itu di debit 22 juta, ikhtiar laba rugi itu di kredit 22 juta. Untuk jurnal pembaliknya tidak ada. Ini untuk kasus yang keempat itu sama soalnya, cuma dengan beda metode, yaitu dengan pendapatan atau metode pendapatan atau laba rugi. Nah, untuk jurnal umumnya kas pendapatan untuk kasnya itu 24 juta di debit, pendapatan sewa di kredit 24 juta. Untuk jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa itu 2 juta di debit, sewa diterima di muka itu 2 juta di kredit dengan perhitungan 1/12 dikali 24 juta. Untuk jurnal penutupnya pendapatan sewanya itu 22 juta di debit 22 juta, ikhtiar laba ruginya itu 22 juta di kredit, dan untuk jurnal pembaliknya tidak ada. Nah, terima kasih atas semuanya yang telah mendengarkan informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.